Halo anak-anak, semoga kalian masih semangat belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar prakarya semester 2 yaitu tentang kerajinan limbah lunak. Materi kita kali ini adalah tentang kerajinan limbah lunak, terutama pada materi kertas dan plastik. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah mengetahui prinsip kerajinan limbah lunak, mengetahui jenis dan karakteristik kertas dan plastik lembaran, mengetahui teknik pengolahan limbah lunak, mengetahui produksi dan proses kerajinan limbah lunak, dan yang kelima adalah mengetahui kemasan produk kerajinan limbah lunak. Oke, kita sekarang akan lihat video dulu. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Nah, itu tadi video tentang pencemaran yang diakibatkan oleh sampah plastik. Sebenarnya apa itu sampah? Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih bisa dapat didaur ulang menjadi barang yang lebih bernilai. Berdasarkan wujudnya, limbah dibagi menjadi 3, yaitu limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Limbah gas contohnya adalah gas karbon dioksida, limbah cair contohnya air cucian, air sabun, dan minyak. Kemudian ada limbah padat, itu contohnya adalah kotak kemasan, plastik, botol, dan kertas. Berdasarkan sumbernya ada 4, yaitu limbah pertanian, limbah industri, limbah berasal dari pertambangan, dan limbah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Kemudian sampah atau limbah itu dibedakan menjadi 2, ada yang organik dan yang non-organik. Organik berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai, contohnya kertas, dan yang non-organik berasal dari sampah yang sudah tidak bisa dipakai lagi dan sulit terurai, contohnya adalah sampah plastik. Nah, berikutnya adalah tentang jenis karakteristik limbah kertas dan plastik lembaran. Perbedaan antara limbah kertas dan plastik adalah kertas adalah bahan tipis dan rata dihasilkan dari serat kayu, dibedakan berdasarkan fungsi, tekstur, ukuran, ketebalan, dan warnanya. Contohnya adalah buku, pembungkus majalah, poster, dan lain-lain. Dapat dirubah tampilan fisiknya dengan berbagai cara, yaitu diremas, dipotong, dilipat, dilinting, dibuat bubur kertas, dan lain-lain. Sedangkan plastik merupakan hasil olahan minyak yang memiliki derajat kekristalan lebih rendah daripada serat. Sifat plastik adalah tidak tembus air, mudah dicetak, ringan, tidak mudah pecah, mudah terbakar, lentur, dan tidak tahan panas. Kegunaan plastik adalah sebagai dasar wadah, pembuatan alat rumah tangga, mainan anak-anak, serta pegangan peralatan. Beberapa negara di dunia merupakan negara penghasil sampah. Lalu bagaimanakah Indonesia? Apakah merupakan termasuk penyumbang sampah? Ya, jadi dari 5 negara tertinggi, Indonesia berada di posisi kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbesar. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah sampah? Yaitu dengan mengolah sampah dengan prinsip 3R. 3R yang pertama adalah reduce, artinya meminimalisir penggunaan barang sehingga mengurangi sampah. Kemudian ada reuse, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai. Dan yang terakhir adalah recycle, mendaur ulang sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Syarat perancangan benda kerajinan adalah yang pertama, memiliki kegunaan. Yang kedua, memiliki kenyamanan, keserasian, keamanan, keindahan. Jadi itu adalah syarat perancangan benda kerajinan. Berikutnya adalah produksi dan proses kerajinan limbah kertas dan plastik. Kerajinan dari limbah kertas itu dapat kita lakukan dengan teknik kerajinan berupa teknik anyam, teknik sobek,
teknik melipat, teknik menggulung, membuat bubur kertas, atau dengan diremas. Kerajinan wadah serbaguna dari koran bekas dengan teknik dilinting. Ini adalah salah satu contoh dari kerajinan limbah kertas. Mari kita lihat prosesnya. Proses yang pertama adalah membuat lintingan dari kertas koran, yaitu dengan cara memotong kertas koran, kemudian melintingnya yang berisi di dalamnya adalah lidi. Lidi ini berfungsi untuk mengecilkan lintingan sehingga lintingan yang dihasilkan rapi. Nah, berikut adalah proses-proses dari awal membuat kerajinan kertas linting. Nah, ini contohnya beberapa produk yang dihasilkan berupa bingkai foto, wadah-wadah serbaguna, kemudian ada jam, ada keranjang, dan lain-lain. Kalian bisa membuat dari salah satu gambar ini. Berikutnya adalah kerajinan dari limbah plastik. Kerajinan limbah plastik contohnya seperti ini, dibuat dari kertas kemasan bungkus makanan, kemudian hiasan, ada bunga-bunga cantik dari plastik, serta pot dari plastik. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang kemasan produk. Mengapa kemasan produk dari bahan kerajinan sangat penting? Ya, tujuannya adalah sebagai syarat keamanan, melindungi produk selama perjalanan, mendukung pemasaran, mencegah pertukaran, serta meningkatkan laba atau keuntungan dari hasil jual kerajinan limbah lunak. Berikut contoh kemasan yang dapat kita gunakan dalam benda kerajinan. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita sudah membahas tentang prinsip kerajinan limbah lunak, jenis dan karakter kertas dan plastik, teknik pengolahan limbah, produk dan proses kerajinan, serta kemasan produk dari kerajinan. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa kalian pahami. Dan ingat selalu pesan Ibu, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah!